Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kami, dari kelompok 9, membahas tentang aspek keuangan dalam bab 4. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Sultan, NPM 230, lalu ada Istifara, NPM 239, lalu ada Danti Aulia, NPM 251, dan yang terakhir ada Fitria Dinata Laksono, NPM 255. Oke, kita masuk ke pengertian aspek keuangan. Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis atau usaha sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal. Di samping keahlian lainnya, modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis mulai dari biaya prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap hingga modal kerja. Nah, aspek keuangan itu merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Nah, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Oke, next. Nah, dari aspek keuangan ini, secara keseluruhan, penelitian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Lalu kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga ada estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Lalu ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima ada kriteria penilaian investasi. Lalu terakhir rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke sebab kedua, sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana untuk relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal itu sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Setelah jumlah dana yang dibutuhkan diketahui, selanjutnya yang perlu ditentukan adalah dalam bentuk apa dana tersebut didapat. Dan yang akan dipilih adalah sumber dana yang mempunyai biaya paling rendah dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan itu sendiri. Penggunaan kedua jenis modal, baik untuk modal investasi maupun modal kerja, jelas berbeda. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua macam. Seperti yang Anda lihat di slide ini, yang pertama adalah modal asing atau modal pinjaman. Apa sih modal asing itu? Modal asing itu adalah modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan pijakan pemilik dana. Keuntungan modal pinjaman ini adalah jumlah uang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman bias ini, timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Sumber dana modal asing itu bisa diperoleh dari pinjaman dari dunia perbankan atau pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, atau leasing, dan juga bisa jadi dari pinjaman dari perusahaan non-bank. Seperti itu. Oke, kita lanjut kedua dari modal itu sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Tertutup itu artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Nah, di modal sendiri ini keuntungannya bisa
terdiri dari menggunakan modal ini sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen saja. Perolehan dana dari modal sendiri ini biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, bisa dari cadangan laba, dan bisa jadi dari laba yang belum dibagi. Seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke biaya kebutuhan investasi. Apa sih? Mungkin teman-teman udah tahu ya, investasi itu adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar itu sendiri, biaya kebutuhan investasi itu meliputi yang pertama biaya prainvestasi, yang kedua biaya aktiva tetap, dan yang terakhir biaya operasi. Nah, secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi, biaya pengurusan, dan izin-izin. Lalu biaya pembelian aktiva tetap sendiri ini adalah aktiva tetap itu bisa berwujud antara lain tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris, kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Nah, kalau aktiva tetap tidak berwujud itu bisa dari goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang terakhir itu ada biaya operasi. Itu bisa berupa upah dan gaji karyawan, bisa berupa biaya listrik, biaya telepon, pajak, premi asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Next. Oke, kita masuk ke arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Nah, berikut ini yang teman-teman lihat adalah jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan pengeluaran dari awal periode untuk investasi. Yang kedua adalah operational cash flow, merupakan cash yang diterima untuk dikeluarkan pada saat operasi usaha. Lalu yang terakhir adalah terminal cash flow, merupakan uang kas yang diterima saat usaha tersebut berakhir. Pentingnya kas akhir bagi investor juga dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan ini dikarenakan yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Lalu kas itu bisa digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo pada waktu itu. Nah, yang terakhir ada kas ini juga bisa digunakan untuk melakukan investasinya kembali. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke kriteria penilaian investasi. Kriteria penilaian investasi biasanya digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi. Di sini ada yang pertama payback period, yang kedua ada average rates of return, yang ketiga net present value, yang keempat internal rate of return, yang kelima profitability index, yang terakhir yang keenam berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Penggunaan rasio ini sebaiknya digunakan atas pemberian pinjaman kepada usaha yang sudah pernah berjalan sebelumnya atau sedang berjalan. Next. Oke, yang kedua adalah
Net Present Value atau NPV. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhutangan dalam menghutang masa pengembalian investasi dilakukan dengan rumus seperti berikut. PP investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak bagi segi PP atau payback period, maka hasil perhitungan tersebut harus sesuai sebagai berikut. PP sekarang harus lebih kecil dari investasi. Yang kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Lalu ada sesuai dengan target perusahaan itu sendiri. Nah, di sini PP itu juga mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah mengabaikan time value of money. Lalu kelemahan yang kedua tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Next. Lalu kedua ada average rate of return atau bisa disebut ARR. Average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau EAT dengan rata-rata investasi. Nah, rumus ARR sendiri ini adalah yang pertama ARR rata-rata EAT atau average earning of tax start tax dibagi rata-rata investasi. Lalu hasilnya rata-rata EAT hasilnya total EAT dibagi umur ekonomis. Lalu setelah itu rata-rata investasi adalah sama dengan investasi dibagi 2. Next. Yang ketiga ada net. Yang ketiga ada net present value atau NPV. Net present value NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan biasa disebut net present value atau NPV. Nah, rumus-rumus yang bisa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan kas bersih pertama dibagi 1 tambah R. Yang ditambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R kuadrat. Lalu ditambah hasilnya ini, lalu ditambah lagi kas bersih N dibagi 1 tambah N 1 tambah R per N dikurangi investasi. NPV positif, maka investasinya akan diterima. Dan NPV negatif, sebaliknya investasinya akan ditolak. Seperti itu. Oke, next. Lalu yang D ada internal rate of return atau IRR. Internal rate of return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada 2 cara yang digunakan untuk mencari IRR. Cara pertama mencarinya adalah dengan menggunakan rumus SBB sebagai berikut. IRR sama dengan I1 NPV 1 per NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali I1 min I1, di mana I1 yaitu tingkat bunga 1 atau tingkat discount rate yang menghasilkan NPV 1, I2 yaitu tingkat bunga 2 atau tingkat discount rate yang menghasilkan NPV 2. Lalu NPV 1 yaitu net present value 1 dan NPV 2 adalah net present value 2. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan P1 dikurangi C1 P2 minus P1 per C2 minus C1, di mana P1 merupakan tingkat bunga 1, P2 merupakan tingkat bunga 2, C1 merupakan NPV 1, dan C2 merupakan NPV 2. Kesimpulannya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka pinjaman itu diterima.
Lalu jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka itu nanti akan ditolak. Next. Lalu yang E, ada Profitability Index atau PI, atau Benefit and Cost Ratio. B atau C rasio, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumusan yang digunakan untuk mencapai PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Kesimpulannya, apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima, dan apabila PI lebih kecil dari 1 maka akan ditolak. Next. Lalu selanjutnya ada rasio-rasio keuangan, pengertian laporan keuangan. Bagi perusahaan yang sudah berjalan, setelah mengalami kemajuan, seringkali ingin memperluas usahanya. Nah, bagi perusahaan yang memiliki modal sendiri, hal tersebut tidak menjadi masalah, tetapi jika modal diperoleh dari pinjaman, maka perlu dibuatkan laporan keuangan yang dapat meyakinkan kreditur untuk dapat menilai layak atau tidaknya suatu usaha dibiayai. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran tentang arus kas suatu perusahaan, seperti gambaran tentang arus kas suatu perusahaan seperti yang tergambar dalam laporan arus kas. Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi keuangan tentang jumlah, aktiva, dan jenis-jenis aktiva. Lalu yang kedua, jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan jumlah modal. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh, sumber-sumber pendapatan. Lalu yang keempat, jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut, jenis-jenis biaya dikeluarkan dalam periode tertentu. Lalu yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Lalu yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. Nah, terkait dengan studi kelayakan bisnis, laporan keuangan digunakan untuk menilai perusahaan yang sudah berjalan beberapa periode. Tujuannya adalah untuk menilai layak atau tidaknya usaha baru tersebut dibiayai atau berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan. Next. Pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak di samping manajemen dan pemilik usaha itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, ada kreditur. Kreditur atau penyandang dana sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Lalu yang kedua ada pemegang saham. Bagi pemegang saham sekaligus pemilik laporan keuangan memberikan gambaran berapa jumlah dividen yang mereka terima dan menilai kinerja manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikannya. Lalu yang ketiga ada pemerintah. Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara terutama pajak. Lalu yang keempat ada manajemen. Laporan keuangan bagi pihak manajemen digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, ada karyawan. Dengan adanya laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Lalu ada jenis-jenis laporan keuangan.
Laporan keuangan disajikan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Artinya, laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva atau harta dan pasifa atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Pengukuran komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Lalu yang kedua ada laporan atau laba rugi. Laporan laba atau rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Lalu yang keempat ada laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Next. Lalu ada bentuk-bentuk laporan keuangan. Dari masing-masing jenis laporan keuangan tentu memiliki bentuk-bentuk laporan keuangan tersendiri. Bentuk-bentuk laporan keuangan dibuat sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Berikut ini bentuk-bentuk laporan keuangan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada laporan keuangan neraca. Dalam laporan keuangan neraca terdapat 3 macam bentuk, yakni bentuk skonto atau horizontal, di mana neraca dalam bentuk ini disebut seperti huruf P, karena sisi aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Lalu yang kedua ada bentuk laporan atau vertikal. Neraca dalam bentuk ini tersusun dari atas ke bawah secara berurutan, mulai dari aktiva yang diikuti dengan kewajiban dan terakhir ekuitas. Lalu yang ketiga ada bentuk lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan posisi keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya yang kedua ada bentuk laporan laba rugi. Khusus untuk laporan laba rugi memiliki 2 macam, yaitu yang pertama bentuk tunggal atau single step system. Bentuk laporan laba rugi ini tidak terperinci dan ditentukan berdasarkan total pendapatan dikurangi total biaya. Dalam bentuk ini laporan laba rugi disusun tanpa membedakan pendapatan dan biaya usaha dan di luar usaha. Yang kedua, bentuk majemuk atau multiple step system. Bentuk yang dihitung secara terperinci dan bertahap, yaitu dengan membedakan antara pendapatan maupun biaya dari usaha dengan di luar usaha. Kemudian ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Di samping membuat cash flow, perusahaan juga diminta untuk membuat proyeksi laporan keuangan dengan beberapa periode. Proyeksi laporan keuangan yang dibuat ada 2. Yang pertama, neraca atau income statement. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Artinya, neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Secara garis besarnya, neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal ekuitas di posisi pasiva. Komponen harta yang tergambar di posisi aktiva, yang pertama ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, rekening pada bank, seperti giro dan tabungan, deposito berjangka, surat-surat berharga, piutang, atau kredit yang diberikan. Kemudian ada penyertaan, lalu ada aktiva tetap yang terdiri dari aktiva tetap berwujud juga tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan, dan aktiva tetap lainnya. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang.
Lalu ada aktiva lain yang terdiri dari gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, dan uang muka investasi. Kemudian komponen utang serta modal digambarkan dalam posisi pasifa dalam utang lancar. Utang lancar atau kewajiban jangka pendek ini terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa, guna usaha, utang dividen, dan utang lancar lainnya. Yang kedua ada utang jangka panjang. Di dalam utang jangka panjang ini terdapat utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya. Yang ketiga ada ekuitas. Di dalam ekuitas ini terdapat modal saham, agio saham, laba ditahan, dan modal sumbangan. Kemudian yang kedua ada komponen laporan laba rugi atau balance sheet. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Berikut ini adalah komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan, kedua HPP, ketiga laba kotor, keempat biaya operasi, yang terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, juga administrasi. Yang kelima laba kotor operasional. Yang keenam penyusutan, yang ketujuh pendapatan bersih operasi, yang kedelapan pendapatan lainnya, yang ke-9 laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Yang ke-10 biaya bunga yang terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, obligasi, dan bunga lainnya. Ke-11 laba sebelum pajak atau earning before tax. Yang ke-12 pajak. Yang ke-13 laba sesudah bunga dan pajak. Yang ke-14 laba per saham atau earning per share. Poin selanjutnya adalah pengukuran dengan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Dalam kaitan dengan studi kelayakan bisnis, rasio keuangan yang diperlukan bagi perusahaan yang hendak melakukan perluasan usaha, terutama bagi perusahaan yang sudah lama beroperasi, maka penilaian dapat dilakukan dari laporan keuangan beberapa periode sebelumnya. Yang pertama dengan bentuk rasio keuangan. Untuk mengukur keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan terdiri dari beberapa rasio. Setiap rasio mempunyai tujuan, kegunaan, dan mengandung arti tertentu. Kemudian setiap rasio diukur dan diinterpretasikan, sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Adapun sebagian dari jenis-jenis rasio keuangan, yaitu ada dua. Yang pertama rasio likuiditas dan leverage ratio. Yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio. Cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Untuk mengukur rasio likuiditas dapat digunakan beberapa risiko. Yang pertama ada current ratio. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Rumus untuk mencari current ratio atau CR dapat menggunakan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, terdapat quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini adalah rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitung persediaannya. Rumus yang digunakan adalah quick ratio sama dengan current assets
dikurangi inventory dibagi dengan current liabilitas, atau bisa menggunakan quick ratio sama dengan kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang kemudian dibagi dengan current liabilitas. Inventory yang ketiga ada inventory to net working capital, adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan model kerja perusahaan. Bisa dicari menggunakan rumus inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liabilitas. Kas rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang dan dapat digunakan dengan rumus kas rasio sama dengan kas or kas equipment dibagi current liabilitas, atau bisa dengan kas rasio sama dengan kas ditambah bank dibagi dengan current liabilitas. Kalau selanjutnya, yang kedua adalah leverage ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Keuntungan mengetahui leverage ratio adalah dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara lain nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Adapun rasio-rasio di dalam leverage ratio ini, yang pertama debt to asset ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dan total aktiva. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Rumusnya untuk mencari debt to asset ratio adalah total debit dibagi dengan total aset. Ya, selanjutnya yaitu ada rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dan modal itu sendiri. Dan rasio utang terhadap ekuitas ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dari hutang. Sedangkan rumus untuk mencari hutang terhadap ekuitas sendiri ini adalah total hutang dibagi dengan ekuitas. Next. Lalu yang ketiga ada rasio hutang terhadap ekuitas jangka panjang, yaitu adalah rasio antara hutang jangka panjang dan modal itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan hutang jangka panjang dengan modal yang disediakan oleh perusahaan yang biasanya dipresentasikan dengan bentuk persen. Rumus untuk mencari rasio hutang terhadap ekuitas jangka panjang yaitu adalah rasio hutang dibagi dengan ekuitas. Next. Selanjutnya ada kewajiban lancar terhadap kekayaan bersih, yaitu rasio antara hutang lancar dan modal. Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri. Rumus untuk mencari kewajiban lancar terhadap kekayaan bersih yaitu kewajiban lancar dibagi dengan ekuitas. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lain-lain. Adapun sebagian dari rasio-rasio yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perputaran piutang, di mana rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Rumus untuk mencari perputaran piutang itu sendiri yaitu adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Lalu yang kedua ada perputaran persediaan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali lipat dana yang ditanam dalam inventory ini berputar di satu periode dalam suatu periode. Rumus untuk mencari perputaran persediaan yaitu harga pokok barang yang dijual dibagi dengan rata-rata persediaan. Next.
Yang ketiga yaitu perputaran modal kerja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa banyak penjualan yang dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Sedangkan rumus untuk mencari perputaran modal kerja ini sendiri yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Yang keempat ada perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode dengan cara membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva dan biasanya dinyatakan dengan bentuk desimal. Rumus untuk mencari perputaran aset tetap yaitu penjualan dibagi dengan perputaran aset tetap. Yang kelima ada perputaran aset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dan juga untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Dan perputaran aset ini biasanya dinyatakan dengan bentuk desimal. Adapun cara untuk mencari perputaran aset sendiri yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Next. Ya, sebab selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas, yaitu adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Adapun rasio ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama profit margin. Rasio ini diukur antara profit margin dengan penjualan dan diukur dalam bentuk persentase. Rumus untuk mencari net profit margin yaitu adalah keuntungan setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Yang kedua yaitu return on investment atau ROI adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rumus untuk mencari ROI ini yaitu keuntungan setelah pajak dibagi dengan total aset. Terus selanjutnya ada return on equity atau ROE atau dalam bahasa Indonesianya yaitu rentabilitas modal sendiri. Yaitu rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Jadi semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik. Rumus untuk mencari ROE yaitu adalah keuntungan setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.